Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang warisan. Ya, baik, langsung saja kita bacakan pertanyaan yang pertama yang masuk. Silakan. Oke, Assalamualaikum Ustaz Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya ingin membacakan pertanyaan jamaah yang masuk ke sosmed Muslim. Ya. Baik, pertanyaan pertama datang dari Instagram, dari Elsa, asal Bali. Elsa Jadi saya dari Bali. bacakan Oke. ya, Ustaz. Silakan. Ustadz, nama saya Elsa dari Bali. 2 tahun lalu, ayah saya baru saja wafat. Almarhum mewariskan harta sebesar 500 juta rupiah. Adapun ahli warisnya terdiri atas ibu saya, kakak laki-laki, dan saya. Ibu saya, kakak laki-laki, dan saya. Berarti ibu saya ini dari almarhum, istrinya almarhum. Ya. Ini yang perlu diperhatikan untuk penanya gitu ya. Pastikan POV-nya dari almarhum gitu. POV itu apa? Sudut pandang. Ya, point of view-nya dari almarhum gitu ya. Jadi supaya nggak salah saya ngitungnya. Ibu gitu. Meninggalkan seorang ahli waris siapa? Ibu. Nah, ibunya siapa nih? Ibunya penanya apa ibunya almarhum gitu. Kalau ibunya penanya berarti kan bukan ibunya almarhum. Nah, berarti statusnya apa? Istri. Oke, berarti ya. Istri. Oke, silakan. Almarhum ayah seorang pensiunan PNS. Oke. Setelah wafat, uang pensiun almarhum dialihkan ke ahli waris yang sah. Dalam hal ini, uang pensiun tersebut dikelola oleh saya untuk merawat ibu yang sedang sakit. Namun, uang pensiun tersebut hanya berlangsung 6 bulan saja. Menurut kakak, karena saya sudah menerima uang pensiun tersebut, maka hal itu dianggap termasuk harta warisan almarhum ayah. Kakak pun mengambil keputusan membagi harta waris ayah tanpa syariat Islam. Dari total harta sebesar 500 juta rupiah, saya tidak mendapatkan 1 bagian pun. Begitu juga ibu tidak menerima 1/6 bagian, karena dianggap sudah menerima uang pensiun almarhum ayah. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah uang pensiun termasuk harta warisan? Benarkah saya dan ibu tidak bisa menerima jatah warisan sesuai syariat, dikarenakan sudah menerima uang pensiunan? Mohon pencerahannya ya Ustadz. Baik, saya ulangi ya pertanyaannya tadi. Berarti yang wafat ayah ya, kemudian meninggalkan seorang istri. Istri dan anak. Anaknya berapa? Anaknya 2, kakak laki-laki dan perempuan. Berarti 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan ya. 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan ya. Kemudian ketika wafat, almarhum suami ini dapat uang pensiun ya. Dapat uang pensiun. Beliau PNS ya? Pensiunan PNS. Pensiunan PNS. Uang pensiun itu diberikan kepada? Diberikan kepada kakak. Kakak itu berarti yang laki-laki ya? Yang laki-laki. Oke. Kenapa ke kakak gitu? Di sini tidak dijelaskan sih Ustaz. Diberikan kepada anak laki-laki ya. Jadi begini, ini kan bertanya tentang status uang pensiun ya. Apakah uang pensiun itu termasuk harta warisan yang harus dibagi atau bukan sebetulnya? Jadi tergantung jenis uang pensiunnya. Kalau uang pensiun itu ya sifatnya adalah tabungan, ya tabungan. Ya, artinya almarhum sebelum wafat selama hidupnya dia dipotong gajinya tuh, ditabung buat nanti akan diterima sebagai uang pensiun setelah wafat gitu. Nah, kalau sifatnya tabungan, maka ini otomatis adalah harta milik almarhum gitu. Cirinya tabungan itu apa? Ketika masih hidup, misalnya belum meninggal, dia mau ambil boleh. Itu cirinya tabungan ya. Kalau saya nggak tahu nih, kalau saya bukan PNS ya. PNS itu kalau dia dipotong gajinya buat uang pensiun, kalau dia belum wafat atau belum pensiun gitu ya, boleh nggak diambil itu uang pensiunnya? Nah, kalau boleh diambil, itu jatuhnya tabungan sebetulnya ya. Maka kalau tabungan itu harus dibagi waris, sesuai dengan hukum waris gitu ya. Tapi kalau sifatnya semacam asuransi, ya, semacam premi, ya, premi asuransi. Jadi seolah-olah orang itu selama hidup dipotong gajinya untuk bayar premi, ya, asuransi, yang mana pihak asuransi ini akan membayarkan kepada ahli waris sebagai uang pensiun, ya. Nah, kalau itu premi asuransi, ya, sifatnya yang tidak bisa ditarik oleh almarhum ketika masih hidup, ya, berarti itu bukan tabungan.
Berarti itu jatuhnya adalah hibah dari perusahaan asuransi atau pengelola dana pensiun kepada ahli waris yang ditunjuk. Gitu. Nah jadi, ada nggak ditunjuk itu? Kalau PNS nih, kalau wafat gitu ya, itu ada aturannya nggak? Itu uang pensiun buat siapa? Dari si pengelola dana pensiunnya. Setahu saya, itu biasanya buat istri atau anak ya. Jadi nggak lari ke saudara biasanya. Biasanya anaknya perempuan. Ya. Kan kalau secara hukum waris Islam itu lari ke saudara sisanya ya. Tapi kalau uang pensiun biasanya ada ketentuannya bahwa ini buat istri atau buat anak yang belum usia dewasa ya. Belum 25 tahun biasanya. Nah artinya, kalau sifatnya yang kedua, kalau uang pensiun itu berupa premi asuransi yang tidak bisa ditarik ketika masih hidup, maka itu adalah bukan bagian dari harta warisan. Berarti itu buat siapa? Buat yang ditunjuk oleh si pemberi dana pensiun itu. Apakah buat istri atau buat anak. Artinya, dia tidak mengurangi jatah warisan. Ya. Ketika nanti meninggal, ada warisan yang lain di luar uang pensiun, maka yang dapat uang pensiun tetap dapat. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari warisan. Karena dana pensiun bukan bagian dari dana warisan. Kalau sifatnya yang kedua, yang tidak bisa ditarik ketika masih hidup. Ya. Tapi kalau sifatnya tabungan, nah itu termasuk warisan. Jadi tinggal nanti dilihat ya, masuk ke jenis yang mana uang pensiunnya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke. Oke, baik Ustadz. Ini ada lanjutan cerita dari Ibu Elsa di Bali. Saya izin membacakan ya Ustadz. Jadi, saya sering mendengar sebuah tausiah yang menekankan bahwa laki-laki mendapat bagian warisan yang lebih besar karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar juga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sayangnya, kenyataan ini tak terjadi di dalam kehidupan kami, Ustadz. Setelah pembagian warisan, kakak laki-laki saya langsung acuh, cuek, dan tidak pernah menengok ibu lagi. Bahkan beberapa hari lalu ketika teman-teman almarhum datang menagih pinjaman hutang ayah, kakak malah justru memilih kabur menghindari tagihan. Melihat sikap kakak yang seperti itu, ibu langsung berinisiatif melunasi hutang almarhum ayah dari uang tabungannya sendiri. Nah pertanyaannya Ustadz, apabila almarhum ayah saya masih punya sangkutan hutang pada orang lain, apakah itu jadi tanggung jawab semua ahli warisnya, ataukah tanggung jawab kakak laki-laki? Sebagaimana diatur dalam syariat Islam, bahwa anak laki-laki punya tanggung jawab lebih besar dalam keluarga. Iya. Jadi pertama terkait dengan hutang dulu ya. Hutang yang ditinggalkan oleh almarhum, itu jadi kewajiban siapa? Ya. Pertama, itu harus dibayar dari mana? Dari harta peninggalan. Ya. Jadi jangan dulu dibagi sebelum bayar hutang. Itu catat dulu ya. Jangan dibagi sebelum bayar hutang. Bayar dulu hutangnya baru dibagi. Nah, kalau sudah terlanjur dibagi bagaimana? Hutang belum terbayar. Kumpulkan lagi harta warisannya. Ya. Pakai buat bayar hutang. Nah, sekarang kasus lain adalah peninggalannya nggak cukup buat bayar hutang. Gitu. Apakah yang nanggung itu ahli waris tertentu misalnya, atau misalnya laki-laki menanggung 2:1 daripada anak perempuan? Jawabannya enggak. Hutang tidak diwariskan. Ya. Hutang adalah kewajiban orang yang berhutang. Kalau dia nggak punya peninggalan, ya sudah. Itu kalau nggak ada yang bayarin, itu resiko orang yang berhutang. Nah, anak-anak itu kalau mau bayarin hutangnya bapak yang sudah meninggal, silahkan diberikan pilihan untuk bayar atau tidak gitu ya. Tergantung kemampuan. Mungkin ada anak yang dia punya harta banyak, dibayarin lebih banyak daripada yang lain, itu silahkan. Tapi itu bukan sebagai kewajiban hukum. Itu hanya sebatas ya kewajiban moral saja. Mungkin anak kan nggak tega, bapaknya disiksa di alam kubur gara-gara punya hutang. Jadi itu sebatas hanya kewajiban moral atau bakti anak pada orang tua. Tapi kalaupun tidak membayarkan, sebetulnya tidak ada kewajiban secara syariatnya. Karena yang diwariskan hanya harta. Hutang tidak diwariskan. Gitu ya. Kira-kira menjawab ya. Baik. Oke Ustadz, kita lanjut ya Ustadz ke silakan. Pertanyaan kedua, masih dari Instagram, dari Mas Irfan, domisilinya di Makassar. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Irfan. Saya ingin bertanya perihal warisan. Ayah saya baru wafat 7 bulan yang lalu dan meninggalkan tabungan sebesar 3,5 miliar rupiah. Wah, banyak juga nih. Saya adalah anak tunggal laki-laki dan satu-satunya keturunan yang ditinggalkan oleh almarhum. Baik. Saya memiliki ibu tiri. Ibu kandung sudah wafat sejak saya bayi. Oke. Almarhum ayah juga masih memiliki ibu atau nenek saya.
Oke. Dan juga paman dan bibi, adik-adik dari nenek saya. Dulu waktu kecil, saya sering menitipkan kepada paman dan bibi untuk diasuh. Namun setelah ayah menikah lagi, ibu tirilah yang menjaga saya sampai saat ini. Dalam pernikahan kedua, almarhum ayah tidak dikaruniai anak. Tidak ada lagi ahli waris yang selain disebutkan di komentar ini, Ustadz. Baik. Pertanyaan saya, Ustadz, siapa ahli waris yang berhak menerima warisan ayah? Ada yang mengatakan paman dan bibi ayah tidak punya hak atas warisan tersebut. Apakah benar paman dan bibi almarhum ayah bukan ahli waris, Ustadz? Baik. Jadi gini ya, selama ada anak laki-laki, maka ahli waris yang kepinggir ya, saudara, ponakan, paman, ya, sepupu itu terhijab, terhalang ya. Kalau ada anak laki-laki. Jadi dalam kasus ini jelas bahwa paman apalagi bibi. Kalau paman masih termasuk dalam daftar ahli waris gitu ya, walaupun dia terhijab. Tapi kalau bibi sama sekali nggak masuk gitu. Bibi itu bukan ahli waris ya. Sehingga otomatis paman dan bibi ini tidak mendapatkan hak waris. Kalau paman karena memang terhijab oleh anak laki-laki, kalau bibi memang dari awal dia bukan ahli waris gitu. Nah, sehingga yang dapat hanya anak laki-laki, istri almarhum, ibunya almarhum. Ibu dapat 1/6, istri dapat 1/8, sisanya itu lari ke anak laki-lakinya, gitu ya. Jadi anak laki-laki itu meskipun dia dapat sisanya pasti banyak, ya. Karena dia bisa menghijab banyak orang. Kayak orang misalnya sudah menyiapkan panitia acara, sudah menyiapkan nasi kotak 80 bungkus. Yang hadir cuma 5 orang. Sisanya banyak apa enggak? Sisanya banyak. Jadi sisa itu belum tentu sedikit ya. Kalau anak laki-laki, sisanya pasti banyak. Kenapa? Karena dia menghijab banyak orang. Paman, bibi jadi nggak dapat gara-gara ada ahli waris anak laki-laki itu. Jadi itu jawabannya ya. Ustadz, ini masih ada lanjutan dari cerita Pak Irfan. Ustadz, sayangnya sampai saat ini pembagian warisan belum bisa dieksekusi karena ibu tiri menguasai seluruh tabungan ayah. Baik. Ibu tidak ingin membagi warisan pada nenek, apalagi paman dan bibi dari almarhum ayah. Karena mereka dianggap keluarga yang sering mempeloroti dan menghabiskan harta almarhum semasa hidup. Baik. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan pendapat saya. Justru nenek, paman, dan bibi dari pihak keluarga ayah adalah orang-orang yang tulus ikhlas membantu ayah dari nol sampai sukses saat ini. Sebagai ahli waris utama, yang paling berhak atas warisan tersebut, siapa Ustadz? Langkah bijak apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah ibu tiri punya hak untuk menguasai warisan almarhum ayah saya? Dan bagaimana caranya jika saya ingin memberikan sebagian harta warisan almarhum ayah kepada paman dan bibi? Saya kira ini masalah di banyak keluarga ya. Banyak istri itu mengira bahwa dia pemilik penuh dari harta suaminya gitu. Jadi ketika suami wafat tuh ya hartanya dikuasai semua oleh istrinya gitu. Itu di banyak keluarga begitu. Ya, hampir di banyak keluarga begitu. Istri seolah-olah harta suami adalah harta milik dia sepenuhnya gitu. Padahal jelas kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, istri itu hanya berhak 1/8 gitu. Sisanya itu ya buat ahli waris yang lain. Di situ ada ibu, di situ ada anak laki-laki ya. Nah, ini menguasai semuanya dan itu memang banyak gitu terjadi di masyarakat kita. Apa sebabnya gitu? Saya kira karena orang itu mengira kalau sudah menikah jadi harta bersama. Harta suami ya harta istri ya harta istri gitu. Nah, itu kan banyak begitu tuh. Padahal dalam Islam itu ya harta itu dimiliki secara individu gitu, individual. Jadi harta suami, harta istri. Kalau meninggal salah satu ya dibagi kepada yang masih hidup. Dan di sini istri hanya dapat 1/8 gitu. Jadi tentu saja tindakan ibu tiri ini menguasai seluruh harta warisan dari suaminya ini adalah perbuatan zalim. Dia berarti memakan harta haram. Berapa? 7/8 itu dimakan buat yang bukan hak dia. Karena dia hanya berhak 1/8. 7/8-nya adalah harta yang dimakan secara tidak hak oleh istri ini. Karena 7/8 itu ada hak anaknya, ada hak ibunya ya. Tapi kalau paman dan bibi memang dia bukan ahli waris ya, kecuali kalau mau memberikan secara sukarela ya sebagai uang kerahiman boleh. Tapi sebagai warisan memang paman bibi nggak dapat itu. Tapi anak sama ibu itu ahli waris inti. Jadi mereka itu harus dapat juga gitu ya. Ini memang jadi PR kita untuk memberikan mengingatkan ya kepada para istri di luar sana gitu ya. Ingat bahwa kalian itu ya bukan pemilik 100% dari harta suami ya. Tapi suami memang wajib memberikan nafkah ya, tapi tidak semua otomatis harta suami jadi milik istri. Mudah-mudahan bisa menjawab ya.
Oke, baik Ustadz. Masih ada pertanyaan ketiga, Ustadz. Silakan. Pertanyaan ketiga datang dari komentar di YouTube. Dari Bumu kita, domisili Ambon. Izin saya bacakan ya, Ustadz. Ustadz, saya ingin bertanya perihal masalah warisan. Ya. Saya punya kakak laki-laki yang baru saja wafat 4 bulan yang lalu. Ia mempunyai harta peninggalan berupa rumah, tanah, tabungan yang jika ditotal senilai 3 miliar rupiah. Adapun ahli warisnya terdiri atas dua istri dan 2 anak perempuan, serta saya selaku adik kandungnya. Ternyata setelah wafat, keluarga baru mengetahui bahwa almarhum kakak mempunyai anak perempuan dari hubungan di luar nikah. Anak ini mengetahui bahwa ayah kandungnya telah meninggal. Merasa punya hubungan darah, anak ini menuntut hak waris juga. Namun seluruh keluarga termasuk istri dan anak almarhum merasa keberatan karena sepengetahuan mereka, anak di luar nikah itu tidak berhak atas harta warisan ayah biologisnya. Yeah. Apakah benar Ustadz, dalam hukum Islam, anak di luar nikah tidak berhak atas warisan ayah? Jawabannya betul, ya. Anak di luar nikah itu adalah bukan ahli waris, jadi tidak berhak mendapatkan warisan. Makanya pikir panjang-panjang ketika orang mau berhubungan di luar nikah, ya. Karena konsekuensinya adalah anaknya nggak bisa dapat warisan dari dia. Ya, maka jawabannya tegas mengatakan bahwa anak di luar nikah itu bukan ahli waris, kecuali mungkin kalau ahli waris yang lain rela untuk memberikan uang kerahiman boleh, tapi itu sesuai kerelaan masing-masing ya. Jadi dia tidak punya hak waris. Baik. Baik Ustadz, ini masih ada pertanyaan lanjutan dari Bumu kita Ustadz. Ustadz, ternyata almarhum kakak saya pernah menghibahkan 1 unit motor untuk anak di luar nikah tersebut. Oke. Bahkan beberapa bulan lalu, ayah juga pernah membuat wasiat agar anak ini mendapat uang pendidikan sebesar 100 juta rupiah. Oke. Pertanyaannya Ustadz, apakah hibah 1 unit motor yang almarhum berikan sebelum wafat itu hukumnya sah ataukah harus dikembalikan ke ahli waris utama? Dan bagaimana dengan wasiat almarhum perihal uang pendidikan 100 juta rupiah? Apakah bisa langsung dieksekusi sepanjang tidak melebihi sepertiga total peninggalan? Hibah itu bisa sah kalau sudah diberikan ketika masih hidup, ya. Jadi dijawab dulu itu ya. Apakah sudah diserahkan pada saat masih hidup atau belum? Kalau sudah diserahkan, sah. Kalau belum diserahkan, maka ini tidak sah. Terkait wasiat dengan 100 juta, ya, ini sah ya karena tadi kan hartanya 3M ya, jauh dari sepertiganya, karena sepertiganya berarti 1M, ini 1 juta. Berarti wasiat ini bisa dieksekusi ya dan sah diberikan kepada anak di luar nikah karena dia bukan ahli waris. Gitu ya. Oke Ustadz, mungkin segini dulu Ustadz untuk pertanyaan di segmen pertama ini. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan segmen pertama, kita lanjut di segmen kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.